Kalau dia berhadas kecil berarti cara mengangkat hadasnya berwudu. Tapi kalau dia berhadas besar, cara mengangkat hadas besarnya dengan mandi. Namanya mandi janabah. Nah, kalau tak ada air, dia mesti bertayamum. Baik dia berhadas kecil maupun berhadas besar, solusinya kalau tak ada air, tayamum. Jadi tayamum itu bukan hanya untuk menggantikan wudu, menggantikan mandi wajib juga bisa. Dulu waktu ayat tayamum ini turun, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ayat 6 itu, surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang beriman, kalau engkau mau salat, basuh wajahmu, kemudian tanganmu sampai ke siku, usap kepalamu, basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Kemudian sampailah pada kalimat wa in kuntum junuban fattahharu. Jika engkau dalam keadaan junub, maka hendaklah bersuci. Terus ayat selanjutnya kan masih wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau tak menemukan air, hendaklah engkau bertayamum. Jadi dulu waktu ayat ini turun, adalah sahabat Nabi yang salah paham. Dia dalam keadaan junub, tapi air tak ada, mau mandi. Sementara ayat ini mengatakan kalau tak ada air, hendaklah engkau bertayamum. Jadi karena mandi itu mengguyurkan air ke seluruh badan, berarti ganti tayamum, akhirnya dia mandi dengan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, musliman, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan dan sehat walafiat, dan bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh yang berkualitas, sehingga membentuk diri kita sebagai seorang muslim sejati, mengamalkan ajaran Islam istiqomah sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada pertemuan kita sebelum Ramadan, kita membahas tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Siapa yang wajib sholat? Satu, beragama Islam. Selama dia belum masuk Islam, dia enggak wajib sholat. Tapi orang Islam yang bagaimana yang wajib itu? Ada lagi rincian berikutnya. Pertama muslim, yang kedua baligh. Jadi orang Islam yang sudah baligh yang wajib sholat. Anak-anak selama dia belum baligh, dia tidak wajib, cuma dia disuruh untuk sholat sejak umur 7 tahun, walaupun belum baligh. 7 tahun belum baligh, tapi disuruh Nabi, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak-anakmu melaksanakan salat saat umurnya 7 tahun.
Wadribuhum 'alaiha bi'ashrin, pukullah dia kalau sudah sampai 10 tahun tak mau salat. Disuruh salat tak mau, pukulan mendidik maksudnya. Supaya jangan dianggapnya remeh salatnya. Dan kalau sudah balik, salat dah jadi kebutuhan. Karena sejak kecil sudah dianjurkan, diajak terus sampai ada punishmentnya, sampai ada hukuman iqamnya. Nah, begitulah pentingnya salat. Nah, yang ketiga, siapa yang wajib salat? Orang yang berakal, sehat pikirannya, waras, tidak ODGJ, tidak dalam gangguan jiwa. Jadi kalau dia umpamanya terganggu kejiwaannya, berarti tak wajib. Jadi siapa yang mau tak wajib salat, jadilah ODGJ itu, tak wajib salat, tapi tak mungkin kita mau. Nah, oleh karena itu kita beragama Islam, sudah balik, sehat pikiran, waras, berarti wajib kita salat. Satu di antara itu umpamanya terganggu atau kejiwaan terganggu atau memang belum waktunya, belum balik, maka tidak wajib. Maksudnya kalau balik itu belum wajib. Sampai dia umur 15 atau dikategorikan dia sudah ihtilam, kalau laki-laki, kalau perempuan haid, maka tidak menunggu 15. Andai sudah umur 15 belum haid, maka tanda mulai baliknya itu saat umur 15. Begitu para ulama kita menjelaskan tentang hukum-hukum syarat wajib salat ini. Nah, sekarang yang subuh ini kita melangkah ke pembahasan berikutnya, syarat sah salat. Apa yang membedakan antara syarat wajib dengan syarat sah? Kalau syarat wajib, siapa yang wajib? Nah, kalau syarat sah, apa yang harus dipenuhi sebelum salat agar salat menjadi sah? Jadi yang dimaksud dengan syarat sah itu segala sesuatu yang harus terpenuhi bagi orang yang Islam tadi, bagi orang yang sudah balik tadi, bagi orang yang sehat akal tadi. Kalau dia mau sah salatnya, dia penuhi beberapa hal. Nah, beberapa hal yang harus dia penuhi ini sebelum salat disebut dengan syarat sah. Tapi kalau yang harus dipenuhi di dalam salat namanya rukun. Rukun salat. Rukun salat segala yang harus dipenuhi di dalam salat. Kalau syarat sah segala yang harus dipenuhi sebelum salat. Nah, sekarang syarat sah ini yang sebelum salat ini apa-apa saja? Ada 5. Jadi 5 pembahasan ini, 5 poin ini yang akan kita kaji pada subuh kali ini. Apa saja syarat sah itu? Yang pertama, masuk waktu. Selama waktu belum masuk, salat enggak sah. Jadi orang yang mau salat, dia pastikan dulu, udah masuk waktunya belum. Kalau dia ragu-ragu, salat aja dia enggak sah salatnya. Karena dia belum memastikan masuk waktu salat. Kan ada kondisinya kita di suatu keadaan, udah masuk atau belum ya? Bertanya pun orang tak tahu. Udahlah, rasa-rasa dah masuk nih, salat kita dalam keadaan keraguan, waktu belum masuk iya atau tidak, maka salat itu tidak sah walaupun sudah masuk. Walaupun waktu dah masuk cuma kita ragu. Maka untuk menentukan sah atau tidak ini, seorang yang mau salat tadi dia harus memastikan memang benar-benar waktu salat sudah masuk. Itu yang disebut dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang beriman, sudah ditentukan waktunya. Waktunya ditentukan, dia pun mesti menentukannya, udah masuk atau belum. Maka kita kalau mau sah salat, pastikan dulu udah masuk waktu atau belum. Nah, itu tentang poin pertama. Yang kedua,
Orang yang mau sholat ini dia harus penuhi syarat sah yang keduanya, suci dari hadas kecil atau besar. Mesti dia kalau belum wudhu dulu. Kalau dia berhadas kecil berarti cara mengangkat hadasnya berwudhu. Tapi kalau dia berhadas besar, cara mengangkat hadas besarnya dengan mandi. Namanya mandi janabah. Nah, kalau tak ada air, dia mesti bertayamum. Baik dia berhadas kecil maupun berhadas besar, solusinya kalau tak ada air, tayamum. Jadi tayamum itu bukan hanya untuk menggantikan wudhu, menggantikan mandi wajib juga bisa. Dulu waktu ayat tayamum ini turun, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ayat 6 itu, surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang beriman, kalau engkau mau salat, basuh wajahmu, kemudian tanganmu sampai ke siku, usap kepalamu, basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Kemudian sampailah pada kalimat wa in kuntum junuban fattahharu. Jika engkau dalam keadaan junub, maka hendaklah bersuci. Terus ayat selanjutnya kan masih wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau tak menemukan air, hendaklah engkau bertayamum. Jadi dulu waktu ayat ini turun, adalah sahabat Nabi yang salah paham. Dia dalam keadaan junub, tapi air tak ada, mau mandi. Sementara ayat ini mengatakan kalau tak ada air, hendaklah engkau bertayamum. Jadi karena mandi itu mengguyurkan air ke seluruh badan, berarti ganti tayamum, akhirnya dia mandi dengan tanah, bergelimang tanah tuh. Sahabat Nabi itu dulu di zaman Nabi, waktu turun ayat itu, macam ayam lah dia tuh, bergelimang di, habis semua badannya kena tanah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, setelah turun ayat itu aku tak menemukan air, lalu aku pun bertayamum dengan mandi tanah. Kata Nabi, kalau engkau tayamum, cukup engkau usap wajahmu dan tanganmu, jangan dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, itu bukan begitu tayamum. Tayamum itu sederhana, niat, kemudian niatnya pastikan untuk sekali sholat. Jadi tayamum itu berlaku untuk sekali sholat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sekali sholat. Memang itu niatnya. Jadi kalau kita wudu, sebelum maghrib kita wudu, sholat maghrib, ada pengajian seperti biasalah di luar Ramadan, itu wudu kita belum batal, sholat isya bisa. Tapi kalau kita sebelum maghrib tadi itu tayamum, setelah itu pengajian, masuk waktu isya, mesti tayamum lagi. Tidak ada istilah tayamum belum batal, tidak ada istilah itu. Jadi memang sekali sholat itu berlakunya. Untuk sholat-sholat wajib ini hanya berlaku sekali sholat. Tayamum untuk satu sholat. Nah, apa yang terjadi di masa Nabi itu? Itulah sahabat tadi. Maka Nabi mengajarkan kalau tayamum cukup mengusap wajah dan tangan. Jadi cara tayamum itu kalau kita mau praktekkan, maka kita ambillah debu, lalu kita tepukkan, lalu hembuskan, baru diusap ke wajah. Setelah diusap ke wajah, ambil di tempat yang berbeda, jangan di tempat yang sama.
Kok sama tuh kalau istilah dalam wudu tuh mustakmal, udah dipakai lagi. Makanya yang di pesawat tuh lucu juga tuh tayamum tuh kan. Debunya udah tak ada, dipakai berulang-ulang oleh orang di situ, udah mustakmal. Debunya tak ada juga. Habis ambil yang kedua, ditepukkan lagi, dihembus lagi, dibagi 3 jari, 4 jari ini, kemudian telapak tangan ini, ibu jari. Yang jari 4 ini di punggung tangan, di punggung sampai ke siku. Yang telapak tangan tadi ini di perut tangan. Kalau ini tadi punggung, ini sekarang di perut. Nah, yang ibu jari bertemu ibu jari. Sama juga yang ke kiri. Nanti bertemu ibu jarinya. Kalau ini punggung dah jumpa, ibu jari enggak kena. Ibu jarinya tidak kena, nanti pas kenanya pada ibu jari yang sesama ibu jari. Begitulah praktek. Sampai di situ aja, tidak pakai kumur-kumur. Atau masukkan tanah ke hidung. Istinsya itu berlaku. Atau mengusap kepala, telinga, tak ada. Hanya wajah dan tangan saja. Itu tayamum. Tapi kan problem pelaksanaan tayamum itu di kehidupan kita, khususnya lagi di pesawat itu. Kok bisa di pesawat dianjurkan tayamum, debunya tak ada? Kan jelas-jelas dalam Quran, fatayammamu sa'idan thayyibah. Terus apa yang dipraktekkan itu? Pura-pura tayamum namanya. Kecuali dibawa betul tanah dari kampung tuh, tayamum dengan debu tuh jelas, zahir, aini. Tapi kita ini kan karena, makanya sebetulnya ada fikihnya, namanya salat menghormati waktu namanya. Nanti ada pembahasan kita kalau masih lanjut, kita kan setiap Kamis ini kan masih ada kajian. Sekarang kita kembali ke suci dari hadas kecil dan besar. Orang yang mau sah sholatnya, dia pastikan dulu bahwa dirinya dalam keadaan tidak berhadas. Kalau dia berhadas, sudah diangkatnya hadasnya dengan wudu kalau hadas kecil. Kalau dia hadas besar, sudah diangkatnya hadas itu dengan mandi. Kalau tak ada air, sudah diangkatnya dengan tayammum. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa syarat sah sholat yang ketiga? Suci badan, pakaian, tempat sholat dari najis. Kalau yang kedua tadi suci dari hadas. Sekarang suci dari najis. Kalau hadas itu keadaan diri kita yang belum berwudu, hadas kecil. Keadaan kita yang dalam keadaan junub, belum mandi, itu belum mandi janabah, itu berhadas. Tapi kalau najis, dia najis aini, zahir. Jadi kalau umpamanya badan kita terkena najis, itu harus dibersihkan dulu, kotoran atau pakaian. Itu kalau dibawa sholat nggak sah, karena syarat sah itu badan, pakaian, tempat sholat suci dari najis. Maka dipastikan sebelum sholat badan, pakaian, dan tempat sholat itu tidak ada najisnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat ini syarat sah sholat. Ketika seseorang sholat tidak menutup aurat, maka tidak sah sholatnya. Atau sebelum sholat itu dia sudah pastikan, sudah tutup auratnya, tapi sedang sholat tertiup angin, maka fasata rohalan, dia cepat tutup, sholatnya tetap sah. Tapi kalau dibiarkan terbuka, batallah sholatnya. Itu poin keempat tentang syarat sah sholat. Yang kelima, terakhir, syarat sah yang kelima, orang yang mau sholat ini mesti memastikan bahwa kemana ia menghadap. Tentu menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang sholat tidak menghadap kiblat, berarti nggak sah, karena syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Atau dia ragu tentang kiblat, juga tidak sah.
Nah, kita di suatu keadaan mungkin kita ragu anak kiblatnya. Enggak ada pula anak panahnya. Kalau orang di luar negeri, hotel-hotel di luar negeri itu ada yang tak ada panah. Di tempat kita aja di ada anak panah kiblat itu. Di luar negeri yang tidak mayoritas muslim enggak peduli orang. Kita pun bertanya tak tahu dia kiblat itu apa. Akhirnya gimana mau sholat? Nah, sebetulnya masih bisa pakai teknologi kan dengan sosmed. Cuma baterainya habis pula. Mau ngecas pula hilang pula casnya. Banyaklah alasan mungkin terjadi itu. Nah, lalu kita masuk waktu udah tahu, tapi kemana arah kiblat? Andai kita sholat dalam keadaan ragu atau kita pakai perasaannya, rasa-rasanya kiblat itu di sana. Udahlah sholat aja lah. Sholat aja. Selesai sholat datang kawannya. Mana kiblat? Kiblat sana. Kebetulan pula pas. Maka sholatnya tetap tidak sah. Kenapa? Karena dia belum memastikan sebelum sholat. Karena dia ragu. Apalagi pas ditanya selesai sholat, mana kiblat? Sana. Udah jelas. Memang bukan kiblatnya. Sedangkan pas saja kiblatnya nggak sah. Apalagi memang tidak pas. Nah, itulah pentingnya seseorang yang mau sholat ini memenuhi syaratnya dulu. Syarat sah sholat. Masuk waktunya, suci dari hadas kecil dan besar, suci pakaian badan dan tempat sholat dari najis, menutup aurat, yang kelima menghadap kiblat. Nah, itulah kajian kita subuh ini. Yang penting 5 ini bisa dibawa pulang. Apa kajian di Masjid Munawwarah subuh nih? 5 kata Ustaz. Apa yang 5 tuh? Syarat sah sholat. Apa saja? Itulah lupa pula tadi. Jadi kalau bisa dibawa pulang 5 ini kan jadi ilmu insyaallah. Tapi waktu kita yang masih luas ini menjelang kita salat Isya ini, sebagaimana biasa kita buka diskusi aja biar lebih hangat suasananya dan bisa kita mungkin ada yang ragu dan lain sebagainya kita bahas dalam tanya jawab. Gitu Pak ya? Ya, silakan Pak, Bu, kalau ada yang mau didiskusikan ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita mau sholat ini kita di perjalanan. Iya. Kapal atau perahu pengalaman kampung. Waktu saya masih kecil kita kan wajib sholat tuh. Jadi waktu pertama kita sholat itu nggak ada kiblat. Iya. Tapi perahu ini kan tidak selalu berada pada kiblat. Betul. Nah, apakah sholat kita bisa atau tidak? Ya. Yang kedua, saya bertanya lagi, Ustaz sudah dari masalah umum. Iya. Ya, kalau kita naik haji atau umroh, dilarang kita mengambil air Di toilet. jangan nanti habis airnya. Betul. Nah, kita kan tayamum pada kursi itu. Iya. Iya kan? Nah, yalah waktu pertama, mungkin kita ambil pada debu. Kan waktu berikutnya, kan kita mau tayamum juga. Iya. Kamu mau keliling ke pesawat kan tidak Betul. Waktu sudah masuk. Betul. Di mana kita tempelkan tangan kita nih? Iya. Karena itu tidak boleh berulang-ulang. Makasih. Yang mana mau saya jawab dulu? Iya. Naik kapal. Jadi kan ada ayatnya itu kan. Jadi kalau di kapal itu dia tentukan dulu kiblat itu. Dipastikan dulu. Oh, situ. Maka sholatlah dia yang menghadap kiblat. Nah, dalam sholat itu berpindah dia. Maka disitulah yang disebut para ulama berlakunya ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, di situ ada Allah. Cuma kita sudah memastikan sejak awal, gitu kan. Nah, itu kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita bisa berhenti, kalau umpamanya di daratan, ini mobil gitu kan,
Itu seperti yang digambarkan dalam hadis Rasulullah salat di atas unta, yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Nabi salat di atas unta kemanapun untanya menghadap, kiri kanan berputar-putar unta itu, dia tetap salat. Tapi salat Nabi itu salat sunnah. Wa idza aradal fariḍah, kalau Nabi mau salat wajib, nazala, Nabi turun, fastaqbalal qiblah, Nabi menghadap ke kiblat. Kalau di kapal di mana mau turun? Tenggelam lah. Nah, jadi dia ikut aja lah, tapi dia sudah memastikan sejak awal bahwa kiblatnya itu di mana. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, yang kedua, salat di pesawat, wudu atau tayamum. Tayamum di pesawat itu kalau bahasa fikihnya itu jenis salatnya li hurmatil waqti, sekedar menghormati waktu. Karena hakikatnya juga enggak terpenuhi rukun-rukun dan syarat. Gimana mau terpenuhi? Sujud di mana sujud? Sujud kok duduk. Yang nama sujud itu menempelkan kening ke lantai. Kecuali orang sakit. Kalau orang sehat mampu dia sujud, ya harus sujud. Kalau mampu dia tak sakit, ruku harus ruku. Rukunnya itu berdiri. Macam mana orang bisa berdiri cuma karena dalam pesawat sholat duduk? Sholat duduk itu untuk orang sakit. Kemudian apalagi tidak memenuhi arah kiblat. Kiblat di sana menghadap aja lah ke depan, darurat katanya. Masalah juga tuh. Kok ada fikih lanjutan itu kan? Darurat tuh katanya di pesawat. Kemudian yang persoalan lagi itu tayamumnya. Tayamum itu mesti ada debu. Dan debu itu orang naik pesawat tuh sudah steril itu. Mana ada debu ditinggalkan sedikit untuk tayamum. Sebelum masuk pesawat itu steril semua, bersih itu. Enggak boleh ada debu-debu gitu, nanti enggak lolos di penerbangan. Nah, oleh karena itu semacam menghilangkan was-was saja. Yang penting ada syarat-syarat terpenuhi. Tetapi sholat yang seperti itu mesti diulang lagi ketika sampai di tujuan, karena enggak memenuhi syarat sah. Tapi tetap dilaksanakan. Melaksanakannya enggak salah, memang wajib. Bahkan andai tanpa tayamum pun buatlah. Tidak berwudu, dia salat menghormati waktu ini. Fikihnya kata, fa illam yajid ma'an wala turaban shalla li hurmatil waqti. Kata Imam Nawawi, jika tidak menemukan air atau tidak menemukan debu, hendaklah salat sekedar menghormati waktu. Wa a'ada idza wajada ahadahuma, nanti diulang lagi salat itu setelah menemui salah satu dari keduanya. Sudah jumpa air, dah bisa bersih-bersih, bisa berwudu sempurna, ulang lagi salat tadi. Berapa waktu salat yang ditinggalkan tadi di pesawat bisa diulang di satu waktu. Umpamanya sampai di sana jam 8 malam. Yang lewat ini zuhur, asar, beberapa sholat lewat. Bisa digabung semuanya, diganti, diqadha. Kenapa? Karena sholat dengan tayamum yang tadi itu tak ada debunya tadi itu. Apalagi Bapak sampai mencari ini debu pertama, tentu cari debu yang kedua, debu itu tak ada. Mana dicari? Enggak ada debunya, cuma bahasanya tadi itu hilang was-was saja. Pokoknya buat ajalah ketentuannya itu. Padahal tanpa itu pun dia tetap wajib sholat, supaya dia tidak dianggap meninggalkan sholat. Jadi tujuan kita sholat di pesawat apa? Jangan sampai kita dianggap melalaikan sholat. Sholat saja walaupun tidak memenuhi syarat sah, tetapi wajib melakukannya semampunya di situ. Dan belum gugur kewajibannya. Memang wajib, tapi belum gugur kewajiban karena enggak sah. Gimana caranya supaya terpenuhi? Ganti nanti setelah tiba.